Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Pada video kali ini, kita akan membahas bab 2, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum kita membahas apa itu demokrasi Pancasila, bagaimana sistem demokrasi Pancasila itu, dan bagaimana sejarahnya, bagaimana dinamikanya sampai saat ini, mari kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke materinya, ada KD yang nanti diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, kalian bisa mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, KD 3T4, kalian bisa menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensi. Kalian diharapkan bisa menjelaskan makna demokrasi, kalian bisa menguraikan klasifikasi demokrasi, kalian bisa menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Kalian juga bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kemudian kalian bisa menganalisa pentingnya kehidupan berdemokrasi. Kenapa demokrasi itu penting untuk kehidupan kita? Kemudian yang terakhir, kalian bisa menganalisa perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Jadi perilaku apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk mendukung tegaknya demokrasi Pancasila. Konsep demokrasi. Secara sederhana, demokrasi itu bisa kita tarik dari akar katanya, yaitu demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos atau kratein itu artinya pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat dilibatkan dari awal. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Cara sederhana seperti itu. Nah, selain demokrasi, ternyata ada beberapa sistem pemerintahan lain yang ada di dunia ini. Menurut Aristoteles misalnya, dia membagi bentuk pemerintahan itu yang ideal menjadi 3, yaitu monarki, aristokrasi, politai. Monarki itu pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang. Dia menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan orang banyak. Ketika monarki ini mengalami degradasi atau mengalami kemunduran, maka dia akan berubah menjadi tirani atau despotik. Jadi monarki ini adalah satu sistem pemerintahan di mana kekuasaannya dimiliki oleh satu orang yang disebut dengan raja atau the king. Raja ini dia menjalankan kekuasaannya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan rakyatnya, untuk kebaikan rakyatnya. Ketika dia sudah menyimpang, dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya, maka monarki berubah menjadi tirani atau otoritarian. Lalu yang kedua, aristokrasi. Aristokrasi ini pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang, umumnya orang yang cerdik pandai atau cendekiawan. Mereka menjalankan kekuasaannya ini untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan masyarakatnya. Tapi ketika mereka sudah menjalankan kekuasaannya hanya untuk keuntungan dirinya, keuntungan kelompoknya, maka aristokrasi berubah menjadi oligarki. Kemudian yang ketiga, politai. Politai merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang. Istilah politai menggambarkan pemerintahan oleh kelas menengah. Bentuk ini kemudian merosot menjadi demokrasi. Jadi menurut Aristoteles,
ada 3 macam bentuk pemerintahan yang baik: monarki, aristokrasi, politai. Dan ada 3 macam bentuk pemerintahan yang buruk, yaitu tirani, oligarki, dan demokrasi. Jadi menurut pandangan Aristoteles, demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara dunia saat ini adalah bentuk pemerintahan yang buruk. Kenapa? Karena demokrasi menurut penelitian Aristoteles itu ketika politai atau kekuasaan dijalankan oleh banyak orang ini kemudian mengalami chaos, mengalami kekacauan karena masing-masing orang mereka punya kepentingan yang berbeda-beda sehingga timbul konflik di tengah-tengah para pemilik suara, timbul konflik di antara para pemilik kekuasaan sehingga mereka saling berperang satu dengan yang lain, mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ketika kondisi negara tidak stabil, maka pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan baik. Dan ujung-ujungnya, siapa yang menderita? Rakyat. Karena itu, menurut Aristoteles, demokrasi itu merupakan contoh sistem pemerintahan yang tidak baik atau tidak ideal. Mohon maaf sebentar. Oke, lanjut. Demokrasi kita klasifikasikan menurut aliran pemikirannya. Dibagi menjadi 2, demokrasi maksimalis, demokrasi minimalis. Ada model pelaksanaannya. Dibagi 2 juga, ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu demokrasi maksimalis dan apa demokrasi minimalis? Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Demokrasi maksimalis itu demokrasi yang menekankan pada pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, tidak terbatas pada urusan pemilihan umum. Bedanya dengan demokrasi minimalis, pada demokrasi minimalis itu yang paling penting adalah pemilihan umumnya. Yang penting rakyat dilibatkan dalam pemilihan umum. Nanti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat itu dianggap mewakili rakyat. Paham ya? Karena tidak mungkin rakyat dilibatkan dalam semua proses pengambilan keputusan. Itu yang disebut dengan demokrasi minimalis. Yang kedua, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung ini dijalankan oleh pemerintahan Yunani kuno pada beberapa abad sebelum Masehi. Jadi ketika ada satu permasalahan di kota Athena, di ibu kota Yunani kuno, maka rakyat akan dikumpulkan, mereka akan dimintai pendapatnya, mereka akan dimintai suaranya untuk mengambil keputusan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi model demokrasi langsung ini tidak mungkin kita laksanakan hari ini. Kenapa? Karena jumlah rakyatnya terlalu banyak. Bisa kita bayangkan untuk mengambil satu keputusan di Indonesia ini, kalau melibatkan rakyat, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Contoh misalnya untuk memilih presiden dan wakil presiden, ini kan masih kita lakukan secara langsung kan, tidak kita wakilkan kepada orang lain. Ternyata pemilihan presiden dan wakil presiden itu saja itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Padahal sudah ada sistem komputerisasi yang sudah canggih. Belum lagi ada gugatan dari calon yang merasa dicurangi dalam pemilihan presiden 2019 yang lalu. Karena itulah yang mungkin dilakukan hari ini adalah demokrasi perwakilan. Jadi rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen. Nanti parlemen atau DPR, mereka lah yang akan membuat kebijakan-kebijakan untuk mewakili rakyatnya. Tapi kenyataannya seperti itu atau tidak? Wallahu a'lam. Ini hanya teorinya saja. Tapi memang kenyataannya lebih sering wakil kita yang duduk di parlemen, wakil kita yang duduk di Senayan, di DPR, mereka mengambil kebijakan yang justru merugikan orang-orang yang sudah memilihnya dalam pemilihan umum. Itu ya sudah kita maklum bersama lah. Kadang-kadang mereka bekerja bukan karena kepentingan rakyat, tapi mereka bekerja berdasarkan kepentingan orang-orang yang ada di belakang kekuasaan mereka. Jadi rakyat itu hanya diperlukan ketika pemilihan umum. Ketika suaranya sudah diambil, mereka terpilih sebagai wakil rakyat, mereka sudah duduk mendapatkan fasilitas di Dewan Perwakilan Rakyat, ternyata kebijakan-kebijakan yang mereka ambil begitu banyak yang merugikan kita sebagai rakyat yang sudah memilihnya. Kemudian polanya, ada demokrasi prosedural, ada demokrasi substansial. Demokrasi prosedural itu mengedepankan pada prosedurnya. Jadi suatu dikatakan demokratis jika prosedurnya, tata caranya sudah terpenuhi. Misalnya, rekrutmen pejabat publik dikatakan demokratis jika ditempuh melalui pemilihan umum. Jadi dianggap demokratis ketika rakyat dilibatkan dalam pemilihan umum. Tapi yang kedua adalah demokrasi yang substansial, di mana di sini tidak penting prosedurnya, yang penting adalah
penyelenggaraan kehidupan bernegara itu sepenuhnya sesuai dengan kehendak rakyat. Tidak semua rakyat tentu saja, tapi minimal untuk rakyat yang mayoritas. Demokrasi yang substansial. Jadi kalau yang prosedural ini, yang penting ada pemilihan umum. Mau kemudian hasilnya nanti yang terpilih tidak menjalankan amanat rakyat, itu tidak menjadi masalah. Yang penting mereka dipilih oleh rakyat. Paham ya? Tapi yang kedua ini yang lebih pas sebenarnya. Jadi bukan hanya melihat prosedurnya, bahwa para wakil ini dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan yang jujur dan adil, akan tapi ketika mereka sudah duduk sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan, maupun sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden, mereka juga harus mendengarkan aspirasi, mendengarkan kehendak rakyat, sehingga kebijakan yang mereka ambil bisa sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat yang sudah memilih mereka dalam proses pemilihan umum. Kemudian yang keempat, berdasarkan ideologinya. Ada demokrasi yang dijalankan oleh negara komunis yang kita sebut dengan demokrasi rakyat. Ada demokrasi konstitusional yang mengedepankan atau yang mengutamakan kebebasan individual yang umumnya dijalankan oleh negara-negara yang menganut paham liberalisme. Kemudian prinsip demokrasi yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi kalau ada orang yang tidak puas dengan keputusan pemerintah, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang yang kita anggap merugikan kita sebagai rakyat kecil. Kita punya saluran lewat apa? Demonstrasi, tapi dilakukan dengan damai. Kalau demonstrasi tidak mempan, kita bisa maju lewat Mahkamah Konstitusi. Seperti dulu dalam Pilpres 2019, ketika tim pemenangan Prabowo Sandi, mereka merasa bahwa mereka dicurangi dalam pemilihan umum. Setelah demonstrasi di mana-mana, tidak membuahkan hasil, KPU tetap memberikan kemenangan untuk pasangan Jokowi Maruf Amin. Akhirnya tim hukum dari Prabowo Sandi, mereka menempuh jalur konstitusional, yaitu lewat pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Walaupun dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tetap saja mereka kalah. Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak bisa mengabulkan pemilihan. Mereka tidak bisa mengabulkan untuk membatalkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Karena kan timnya Prabowo Sandi, mereka menganggap sudah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2019. Akan tapi keputusan hakim-hakim MK, 9 orang itu, mereka memutuskan bahwa dugaan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh tim hukum Prabowo Sandi. Sehingga permintaan untuk mengulang Pilpres atau membatalkan hasil Pilpres 2019 itu tidak bisa dilakukan. Ini salah satu contohnya ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan kehidupan bernegara lewat jalur yang konstitusional, lewat lembaga yang sudah disediakan oleh konstitusi. Lalu yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai, bukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Contohnya sebagian kelompok Islam misalnya menginginkan bahwa Indonesia ini menjadi negara yang menerapkan hukum Islam. Kita tidak boleh kemudian melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Selain karena itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, tapi lebih dari itu, harus saya ingatkan bahwa sebagai seorang muslim kita wajib taat kepada pemerintah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Allah perintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada utusannya, kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan taat kepada pemerintah yang kita pilih. Jadi kita wajib taat kepada mereka. Selama mereka masih taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kemudian mereka mengambil kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang Allah turunkan, dengan hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umat Islam harus mengedepankan cara-cara yang bijaksana untuk memberikan kritik dan saran kita kepada pemerintah. Karena dulu ada kelompok Islam seperti DITII misalnya, mereka melakukan pemberontakan ya kan, untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini secara kalau kita tinjau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hukum Islam tidak bisa diterapkan. Di sisi yang lain, umat Islam dianggap sebagai umat yang radikal dan tidak patuh kepada pemerintah. Kita punya saluran sekarang. Kita punya partai-partai Islam, ada PKS, ada PAN dan sebagainya. Partai-partai yang mayoritas dipilih oleh umat Islam. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam mendorong partai-partai itu untuk bisa membawa aspirasi umat Islam
ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan dengan cara melawan pemerintah melalui kudeta atau mengangkat senjata yang nantinya ujung-ujungnya akan mengakibatkan korban jiwa baik di pihak umat Islam maupun di pihak pemerintah yang sama-sama muslim. Bisa dipahami ya. Oke, yang ketiga, menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur melalui pemilihan umum saja ya. Kemudian yang keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum. Jadi TNI dan Polri itu sebagai pengayom masyarakat. Ketika masyarakat berdemo, selama mereka berdemo secara tertib, mereka menyampaikan aspirasi mereka dengan cara-cara yang santun, tidak dengan merusak fasilitas umum dan sebagainya, maka TNI dan Polri harus menjadi pengayom masyarakat. Jangan sampai rakyat yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah justru ditembaki, bahkan sampai ada korban jiwa. Aparat itu dibayar oleh rakyat untuk melindungi rakyat, termasuk melindungi kebebasan mereka untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Kemudian yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Jadi dalam dunia demokrasi, salah satu prinsip harus dipegang adalah kita menghargai adanya keanekaragaman. Kita menghargai bahwa kita punya pilihan yang berbeda-beda. Pilihan politik yang berbeda, pilihan agama yang berbeda, pilihan kepemimpinan yang berbeda, dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang tidak bisa kita paksakan. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh memaksakan agar semua orang itu menerima Islam sebagai agamanya. Yang bisa kita lakukan adalah dakwah. Yang kita lakukan adalah dakwah. Kita tidak bisa memaksakan muslim yang lain, misalnya, untuk menerima bahwa hukum Islam itu diterapkan di Indonesia. Karena masih ada yang menganggap hukum Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena Indonesia ini multi agama, multi etnis, sangat beragam, sangat heterogen. Sehingga memaksakan hukum Islam untuk diterapkan di Indonesia, itu suatu hal yang mustahil, kata mereka. Tapi saya sendiri ya, kita sebagai umat Islam punya kewajiban menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan kita. Tapi caranya adalah dengan dakwah yang bijaksana. Kita harus menyeru manusia masuk ke dalam Islam, menyuruh mereka untuk berislam secara kafah, berislam secara sempurna dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan menggunakan kekerasan. Ada saatnya kekerasan dipakai, tapi untuk dakwah memang kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena dakwah itu sendiri harus menyentuh hati. Setelah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Itu bait salah satu lagu. Oke, lanjut. Menjamin tegaknya keadilan. Jadi salah satu prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah adalah menjamin tegaknya keadilan bagi semua kelompok dan golongan, bukan hanya bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan saja. 5 bentuk persamaan dalam demokrasi. Ada beberapa persamaan dalam demokrasi. Yang pertama, persamaan politik mencakup 2 hal, yaitu hak suara dan hak untuk dipilih. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Semua orang punya hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, dan semua orang juga punya hak untuk dipilih, baik sebagai anggota lembaga legislatif, baik sebagai kepala daerah maupun presiden dan wakil presiden, itu tingkat pusat. Kemudian yang kedua, persamaan di depan hukum. Tidak ada diskriminasi di depan hukum. Semua orang sama di depan hukum. Hukum tidak boleh pandang bulu. Hukum tidak boleh lemah kepada orang-orang yang kuat, tapi kemudian hukum begitu mudah diterapkan kepada orang-orang yang lemah. Hukum harus diterapkan sama kepada semua kelompok dan golongan. Kata Nabi, salah satu kehancuran umat sebelum kalian, kata Nabi, adalah karena hukum itu ketika dia diterapkan kepada penguasa, hukum itu lemah. Tapi ketika diterapkan kepada orang yang tidak punya kekuasaan, hukum itu seperti pedang. Begitu mudah untuk diterapkan kepada orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuasaan. Hukum tidak boleh seperti itu. Dia harus bertindak sama. Hukum harus dijalankan sama kepada semua kelompok dan golongan. Kemudian yang ketiga, persamaan kesempatan mencakup persamaan akses untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Salah satunya pemerintah menjamin semua warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama di bidang pendidikan. Bahkan pemerintah mendorong warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Minimal ya wajar dikdas lah. Wajib pendidikan, wajib belajar 9 tahun atau wajib belajar 12 tahun. Apalagi saat ini pemerintah sudah punya program KIP, Kartu Indonesia Pintar.
atau program-program yang lain, beasiswa di perguruan tinggi negeri. Ini kan upaya pemerintah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Tinggal bagaimana kalian sebagai siswa belajar yang giat, belajar yang baik, belajar yang tekun, supaya nanti ketika ada kesempatan, kalian bisa ambil kesempatan itu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang keempat, persamaan ekonomi. Mencakup akses yang sama terhadap pengelolaan barang dan jasa, serta upaya mewujudkan kesejahteraan yang memadai. Yang kelima, persamaan sosial. Mencakup persamaan akses dalam setiap aktivitas sosial. Lalu apa itu demokrasi Pancasila? Kita kan tadi sudah membahas demokrasi itu secara sederhana, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln kan. Jadi rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan bernegara. Nah, menurut Profesor Nontonggoro, demokrasi Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi intinya menurut beliau, demokrasi itu terletak pada sila keempat Pancasila, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berkerakyatan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila ini adalah pengamanan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Tapi ingat, ini tidak bersendiri silanya. Dia itu harus dijiwai oleh nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pilar demokrasi Pancasila ada 10. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya pemerintah maupun lembaga perwakilan rakyat harus mendengarkan rakyat sebagai pemilik negara ini. Mereka tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang justru merugikan rakyatnya dan hanya menguntungkan sebagian kelompok dan golongan saja. Kemudian yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Artinya demokrasi yang dijalankan di Indonesia ini demokrasi yang tetap mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Lalu yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden, ada kekuasaan legislatif membentuk undang-undang dijalankan oleh DPR, ada kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dijalankan oleh MPR, ada kekuasaan yudikatif ketika ada pelanggaran hukum atau ada masalah antar lembaga negara, semuanya dijalankan oleh lembaga yudikatif, ya kan, seperti MK, MA, dan sebagainya. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Jadi demokrasi tidak boleh kemudian mengesampingkan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, lepas dari campur tangan penguasa dan kekuasaan. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur urusannya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya berdasarkan potensi daerah yang dimilikinya masing-masing. Yang sembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi demokrasi itu bukan tujuan. Ya, ingat, demokrasi bukan tujuan. Bagi saya, demokrasi itu hanya jalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila, demokrasi dalam praktiknya di Indonesia itu dibagi menjadi 5 periode. Periode 45-49, ini yang kita kenal dengan masa revolusi fisik, sehingga pada masa ini memang kehidupan berpolitik itu tidak terlalu dikedepankan. Yang ada tetap ada kehidupan berpolitik, bernegara, akan tapi pada masa ini memang kita lebih fokus untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa revolusi fisik ini. Karena setelah kita merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, sekutu datang. Mereka ingin merebut kembali kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia dengan susah payah. Memanfaatkan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan karena Jepang dibom oleh sekutu. Belanda datang, Inggris datang, mereka ingin melucuti kembali senjata Jepang, mereka ingin supaya Indonesia tunduk dan patuh lagi kepada mereka. Akan tapi bangsa kita melawan, slogannya merdeka atau mati. Kita memilih untuk melawan, kita memilih untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah yang penghabisan. Kemudian demokrasi Indonesia periode 49-59. Ini kita kenal dengan nama
demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Pada masa ini Indonesia menggunakan sistem parlementer, di mana Perdana Menteri dengan kabinetnya yang menjalankan pemerintahan, sementara Presiden hanya sebagai kepala negara saja. Pada masa ini, demokrasi periode 49-59, Indonesia melakukan pemilu pertama kali, yaitu tahun 1955, yang diikuti oleh puluhan partai politik. Tapi ada 4 partai politik besar yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilu, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia, partainya Presiden Soekarno waktu itu. Lalu ada Masyumi, gabungan dari ormas-ormas Islam. Lalu ada NU. Waktu itu NU bukan hanya sebagai ormas, tapi juga sebagai partai politik, mendapatkan suara terbanyak nomor 3 di pemilihan umum. Dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang nantinya dianggap sebagai dalang dari peristiwa kudeta G30 SPKI tanggal 30 September 65. Masa demokrasi ini ditandai dengan begitu mudahnya kabinet-kabinet yang ada itu jatuh bangun. Kenapa? Karena kabinet yang ada itu kadang-kadang tidak mendapatkan dukungan dari parlemen, dukungan dari DPR gitu. Jadi ketika suatu kabinet belum menjalankan program yang tuntas, tapi DPR menyatakan masih tidak percaya, maka kabinet jatuh digantikan oleh kabinet yang lain. Sehingga memang politik kita waktu ini tidak stabil. Lalu masa selanjutnya adalah demokrasi terpimpin, yaitu 59-65. Awal mulanya adalah dekret Presiden tanggal 5 Juli 59. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret, salah satu isi dekretnya adalah membubarkan konstituante yang dianggap oleh Presiden Soekarno sudah gagal untuk membentuk undang-undang dasar yang baru. Dan selain membubarkan konstituante, berdasarkan dekret Presiden 5 Juli 59, Presiden Soekarno menyatakan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lalu beliau juga membentuk sebuah paham atau ajaran yang kita kenal dengan nama Nasakom, Nasional Agama Komunis. Jadi Presiden Soekarno ini ingin agar 3 elemen bangsa ini bisa bahu-membahu membangun negara, bisa membantu beliau menjalankan pemerintahan. 3 komponen itu adalah nasional yang diwakili oleh PNI, agama yang diwakili oleh NU, dan komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia. Bisa dikatakan pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi revolusi, kekuasaan pemerintahan berpusat di tangan Presiden Soekarno. Tidak ada pemilihan umum pada masa ini dan memang kebebasan pers juga dibatasi. Jadi media-media yang dianggap mengkritik pemerintah, mengkritik kepemimpinan Presiden Soekarno dibredel, dihapus. Tidak boleh, tidak diizinkan lagi untuk bisa diterbitkan. Lalu setelah peristiwa G30 SPKI dan Presiden Soekarno beberapa setahun kemudian beliau turun dari tampuk kekuasaannya, digantikan oleh demokrasi Indonesia periode 65-98. Ini yang kita kenal dengan nama demokrasi Pancasila, era Orde Baru. Pada masa ini, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi. Partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya. Jadi memang pada masa ini tidak jauh berbeda dengan masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi Pancasila ini, slogannya adalah menjadikan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tapi pada prakteknya yang terjadi adalah otoritarianisme, yaitu kediktatoran yang dipraktekkan oleh Presiden Soeharto. Partai politik dibatasi, kemudian pers juga dibungkam. Tapi pemilu tetap dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Akan tapi memang jumlah partai politik yang bisa ikut dalam pemilihan umum dibatasi oleh pemerintah. Hanya ada 3 partai. Yang saya ingat itu satunya Golkar, satunya P3 yang merupakan wakil dari umat Islam, satunya lagi Partai Indonesia Perjuangan atau apa gitu, satunya lagi itu. Jadi batasi betul. Pemilu ada, akan tapi setiap pemilihan umum yang menjadi pemenang adalah Golkar atau golongan karya yang merupakan partainya penguasa atau presiden. Kemudian
tidak ada pergantian kekuasaan politik. Soeharto berkuasa selama 5 periode pemilu. Jadi selama 5 periode pemilu, Presiden Soeharto selalu dipilih oleh MPR sebagai Presiden Republik Indonesia. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Peran militer sangat kuat dengan konsep dui fungsi ABRI. Jadi waktu itu anggota ABRI mereka bisa ikut memberikan suara dalam pemilihan umum. Beda dengan hari ini kan, mereka netral, mereka tidak memberikan suara. Tapi dulu mereka bisa memberikan suara dalam pemilihan umum. Dan ABRI maupun PNS ya kan, mereka itu disetir, mereka itu dipaksa dalam tanda kutip untuk memberikan suaranya kepada Golkar. Sehingga setiap 5 tahun ini Golkar selalu mendapatkan suara mayoritas dibandingkan dengan dua pesaingnya. Peralihan, di era Orde Baru, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung. Memang pada masa ini ekonomi kita hancur lebur. $1 waktu itu sampai menembus hampir 20.000 rupiah. Sehingga inflasinya sangat tinggi, daya beli masyarakat turun drastis, terjadi kerusuhan di mana-mana, harga BBM juga naik. Demonstrasi massal dimotori mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto. Karena mulai dari 66 sampai 98, beliau sudah berkuasa selama 32 tahun. Bayangin, 32 tahun jadi presiden. Sudah sangat lama sekali itu kan. Sehingga mahasiswa menuntut agar beliau turun dari jabatannya dan menyerahkannya dan diadakannya pemilu untuk memilih presiden. Ya. Mahasiswa menuntut supaya ada pemilu lagi, supaya kepemimpinan di tingkat nasional itu bisa berganti. Tidak itu saja gitu. Kemudian pemerintahan mandek akibat sebagian besar menteri mengundurkan diri. Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi setelah kerusuhan di mana-mana, gedung dewan diduduki oleh mahasiswa dan kelompok massa, Presiden Soeharto terlepas dari kekurangan dan kelebihannya sebagai seorang pemimpin, beliau tidak ingin korban jiwa jatuh lagi. Beliau memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, hari ini kita masuk pada era reformasi, yaitu 98 sampai saat ini. Tandanya adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tapi kekuasaan presiden sudah dibatasi. Gitu ya. MPR juga awalnya sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara yang lain. Jadi dulu yang punya hak untuk memilih presiden itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi setelah masa reformasi, setelah di amandemennya Undang-Undang Dasar 45, yang memilih presiden dan wakil presiden adalah rakyat secara langsung, bukan lagi diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Parlemen terdiri dari banyak partai atau multipartai. Sekarang kita tahu ada banyak partai kan yang di parlemen. Cuma memang ada ambang batasnya. Tidak semua partai yang ikut pemilu bisa menaruh wakilnya. Tapi tergantung ambang batas berapa banyak suara yang mereka peroleh secara nasional. Tapi kalau ada partai yang tidak mendapatkan suara minimal, mereka tidak bisa duduk di parlemen. Walaupun mereka ikut pemilihan umum. Contoh PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia itu kan tidak bisa masuk. Juga seperti PBB, Partai Bulan Bintang, itu juga tidak bisa masuk ke parlemen karena memang ambang batas suaranya tidak mencukupi. Lalu sistem pemilihan langsung untuk presiden, wakil presiden, dan kepala daerah, sehingga rakyat dilibatkan secara langsung untuk memilih pemimpinnya. Lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Setiap daerah diwakili oleh 4 anggota DPD. Desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah. Jadi sekarang kekuasaan tidak terpusat di pemerintah pusat, tapi juga adanya otonomi daerah. Tadi itu masing-masing daerah mereka punya kewenangan untuk mengurusi daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi rakyat daerahnya dan disesuaikan juga dengan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Sehingga kebijakan antar daerah itu bisa beda-beda. Kebebasan pers menjadi lebih baik, betul, sampai kadang-kadang saking banyak pers kita sampai bingung karena beritanya kadang-kadang antara satu media dengan media yang lain beda-beda. Kita seperti informasi seperti hari ini seperti racun. Kita harus pandai untuk menyaring, memfilter mana informasi yang bisa kita percaya, mana informasi
yang tidak bisa kita percaya. Karena kadang-kadang apa yang disampaikan oleh media itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kadang-kadang media yang ada itu pun itu memihak kepada salah satu kelompok, entah kepada pemerintah, entah kepada oposisi. Sehingga berita yang disampaikan kepada masyarakat kadang-kadang berat sebelah. Mengapa penting untuk membangun kehidupan demokratis? Pertama, karena demokrasi itu menjamin kedudukan di muka hukum. Menciptakan keadilan tadi di muka hukum. Beda dengan pemerintahan otoriter, kita mendukung demokrasi. Kita perlu membangun kehidupan yang demokratis karena demokrasi itu menjamin adanya persamaan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Rakyat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, mereka tidak bisa membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Rakyat bisa berpartisipasi ketika ada kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan dengan aspirasi, dengan kepentingan rakyat banyak. Rakyat bisa melakukan class action misalnya, dengan menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam dunia yang demokratis, dalam negara yang menganut paham demokrasi, dalam negara yang demokratis, kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk berekspresi, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang tetap dalam koridor norma dan nilai kita sebagai bangsa yang berketuhanan, sebagai bangsa yang beradab. Perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Apa saja contohnya? Kita harus patuh terhadap hukum. Patuh terhadap aturan hukum yang ada. Ya, contoh kecilnya, patuh terhadap aturan hukum yang ada di sekolah. Memakai seragam yang sesuai dengan hari yang ditentukan. Kemudian masuk pada waktunya pulang juga sesuai dengan jadwalnya, ya kan? Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sekolah dengan baik. Itu hukum, tapi mungkin bukan negara yang membuat, gitu kan? Jadi kalau kita mau mematuhi hukum yang ada, kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ini yang membedakan antara demokrasi yang kita jalankan dengan demokrasi negara lain. Di negara lain yang paling penting itu adalah suara terbanyak itu yang menang. Di negara kita berupaya untuk menyelesaikan segala masalah yang ada dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak menang-menangan, tidak banyak-banyakan suara. Yang paling banyak yang menang, bukan. Tapi lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini yang tidak akan kita temui di negara-negara lain, terutama di negara barat, yang menggunakan demokrasi liberal. Yang ketiga, menuntut hak setelah kewajiban. Jalankan hak dulu, baru kita tuntut kewajiban. Bisa kita pelajari kan, kadang-kadang orang itu hanya pandai menuntut haknya, tapi dia melupakan kewajibannya. Jangan bertanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang sudah Anda berikan kepada negara. Yang keempat, kebebasan bertanggung jawab. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Oke, begitu saja materinya pada kesempatan kali ini. Jadi intinya demokrasi itu memang suatu keniscayaan yang hari ini kita jalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia harus mendukung tegaknya demokrasi. Tapi demokrasi bukan demokrasi yang liberal, demokrasi yang berketuhanan, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai warga negara punya hak untuk menyampaikan aspirasi kita, punya hak untuk berekspresi sesuai dengan keinginan kita, akan tapi tetap dalam koridor hukum, tetap dalam koridor norma-norma dan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai Pancasila yang kita jadikan sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lupa untuk belajar, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian tengah semester. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum Google Classroom. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.